Berpedoman pada kekayaan adat dan budaya, aktivitas kehidupan masyarakat berjalan dengan teratur dan bermakna. Ketekunan dalam menjaga tradisi bercampur kecermatan menangani problem primer, kehidupan masyarakat berhasil melewati tantangan-tantangan kontemporer. Dusun Bladung, bagian dari laboratorium kehidupan Keraton Ngayogyakarta, pecahan keindahan alam bumi Mataram. Terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Kapanewon Purwosari, Kelurahan Giritirta, berjarak 24 km dari titik nol pusat kota Yogyakarta. Dusun Bladung terletak di ujung barat Kabupaten Gunung Kidul yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Bantul, di mana sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Seloharjo, sebelah utara Kalurahan Selo Pamioro, sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Giriasih, sebelah timur berbatasan dengan Padukuhan Loso. Dusun Bladung termasuk dataran tinggi yang berada di puncak pegunungan di Kabupaten Gunung Kidul. Masyarakat Bladung mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Di samping itu ada juga yang memiliki UMKM dan ternak. Masyarakat Bladung menjunjung tinggi solidaritas dan etos kerja. Penyatuan kinerja kerja dalam bentuk penciptaan paguyuban-paguyuban yang berorientasi kepada kemaslahatan bersama menjadi bukti bahwa masyarakat Bladung hidup dalam nuansa persaudaraan, gotong royong, dan permusyawaratan. Padukuhan Bladung membentuk 3 paguyuban untuk kebutuhan primer dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Paguyuban air sebagai pemasukan kebutuhan air rumah tangga, peternakan, dan pertanian untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Paguyuban air merupakan salah satu dari 3 paguyuban yang berada di Duku Bladung. Adanya paguyuban air digunakan sebagai pusat pemberdayaan air bersih sehingga dapat meningkatkan kualitas air yang bersih dan teratur. Ya, ini dulu masyarakat Bladung punya sumber mata air bawah tanah atau sumur bor itu warga Bladung mengambil air di sendang sini dinamakan sendang atau kali namanya Kali Atuk. Nah, waktu itu masyarakat Bladung bila mana mau ngambil air itu dengan membawa gen itu dengan gendong atau dengan panggul, itu kita mengambilnya seperti itu. Dan di sini pengambilannya itu pakai sepeda motor yang punya motor, kalau yang nggak punya motor ya dengan jalan kaki. Waktu itu pengambilan air itu kita di musim kemarau itu kita bisa sampai pagi, pengambilannya mulai jam 2 pagi itu sudah ada yang mengambil karena rumahnya ada yang Bladung yang atas sana itu di dalam 17 meter perjalanannya, sehingga pagi jam 2 itu sudah mengambil air ini dengan bersama-sama itu, sehingga di musim kemarau ini tampungan yang 2 ini jam 4 mulai adzan subuh itu air sudah habis. Setelah pengeboran di sini selesai, itu kita melakukan uji coba kurang lebih ya sekitar 3 bulan
itu telah berjalan lancar, air mengalir selama sebulan kita lakukan penggunaan dari waktu dewasa, tidak ada tanpa meskipun dan ini perjalanan sudah lancar. Kemudian beliau Bapak Witanto mengadakan agenda musyawarah yang dipimpin Pak Dukuh sendiri dan diikuti oleh Bapak RT, tokoh masyarakat semuanya untuk membentuk kelompok air supaya bisa memanajemen pengelolaan air. Paguyuban ternak merupakan paguyuban yang digunakan sebagai salah satu penunjang utama perekonomian masyarakat di Dukuh Blado. Mayoritas masyarakat memelihara ternak yang dikelola baik secara individu maupun kelompok. Mengurus kandang kelompok yang periode kedua hampir 5 tahun. Kita hampir 5 tahun bersama teman-teman pengurus, kita mengurus di kandang kelompok, jadi pengurus di kandang kelompok ternak sapiku yang ada di Blado. Dan dulunya kandang kelompok itu awal dari 2006-2007 kita dulunya dapat bantuan sapi 9 sapi. Kita dapat 9 sapi untuk masing-masing per RT 1 sapi, dan alhamdulillah dengan adanya bantuan sapi yang ada di Blado, alhamdulillah ekonomi di Padukan Blado alhamdulillah sekarang mulai membaik. Dan dari situ alhamdulillah tiap masing-masing warga Blado sekarang sudah punya sapi semua alhamdulillah. Dan di kandang kelompok sendiri setiap bulan diadakan arisan rutin, pertemuan rutin untuk kemajuan, membahas untuk kemajuan sapi yang ada di kandang kelompok sapiku Blado. Dan perlu diketahui bahwa kelompok sapi di Blado sudah terdaftar di Dinas Peternakan Gunung Kidul dan dikasih nama kandang kelompok sapiku. Dan untuk dari dinas sendiri dan Dinas Peternakan Gunung Kidul setiap 1 tahun kurang lebih 3 kali ada yanduan di kandang kelompok sapiku Blado. Kedatangan aktivitas baru berupa peternakan pada tahun 2006 tidak menggeser kegiatan perekonomian utama penduduk Dusun Blado, yakni pertanian. Pertanian menjadi mata pencaharian primer masyarakat Blado. Topografi dan dataran tinggi dengan kawasan pertanian kering membuat sirkulasi pertanian didominasi oleh tanaman kering. Di wilayah kami, di kampung kami khususnya Blado, untuk mayoritas warga kami semua petani. Dan untuk di sini untuk nanam padi kalau musim kemarau nggak bisa, cuman musim penghujan itu aja tada hujan. Kalau sini namanya tada hujan gitu. Untuk sini karena daerahnya di pegunungan kekurangan banyak air, jadi kalau nanam padi cuman pas musim penghujan, tanda hujan. Untuk musim kemaraunya di tempat kami ada palawija, ada bawang merah, dan saat ini para petani pada nanam tembakau. Untuk alhamdulillah untuk hasil dari petani bisa untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak dan lain sebagainya. Dan di sini kami juga selaku pengurus kelompok tani, alhamdulillah dari Dinas Pertanian itu dinamai Bapak BKK dari Gunung Kidul, Dinas Pertanian, alhamdulillah ada support dari pemerintah, misalnya pupuk,
bibit gitu, ada support dari dinas pertanian gitu. Alhamdulillah kami juga selaku pengurus kelompok tani di sini ada rutinitas arisan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan pertanian yang ada di dusun kami Blado khususnya. Kiranya untuk kami selaku pengurus itu yang dapat kami sampaikan, maju untuk kelompok tani subur. Adat istiadat, budaya, dan perilaku ekonomi masyarakat seperti buruh dan pertanian diwariskan secara turun-temurun. Karang Taruna merupakan wadah kaderisasi untuk mempersiapkan keberlanjutan warisan adat sesepuh Padukuhan Blado. Perkumpulan pemuda yang intinya membahas tentang bagaimana kemajuan di dusun kita yaitu Blado. Terus kita juga kasih pembekalan untuk anak-anak SMA atau anak-anak yang baru kuliah ataupun juga yang anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, SMK dan lain sebagainya. Kegiatan itu melingkupi dari nyinom, terus tata bahasa, terus unggah-ungguh terhadap orang tua. Kita kasih pembekalan karena kita sadar betul bahwa di tahun 2024 ini dan tahun-tahun seterusnya itu era digitalisasi itu semakin merebak ke kalangan-kalangan pemuda. Jadi kita ini hidupnya di perkampungan, di desa, tentunya adat istiadat, tradisi itu tidak bisa kita tinggalkan. Karena apa? Di desa itu punya pedoman kita hidup itu bergotong royong. Kalau kita hidup sendiri itu kita tidak bisa. Jadi kita harus tetap kompak sama pemuda, sama orang tua. Kita harus menjaga tradisi, kita harus menjaga adat, terutama tradisi-tradisi mengikuti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu kegiatan yang rutin. Terus berkaitan kegiatan tahunan kita menyesuaikan dalam artian kadang tahun baru kita juga ada kegiatan, tapi nggak setiap tahun kita harus mengadakan kegiatan di tahun baru. Terus seperti 17-an kita juga ada kegiatan. Terus di Suro atau di bulan-bulan mulut kita juga ada kegiatan, tapi itu tidak bisa kita rutinkan. Itu kita karena kita itu perkumpulan pemuda, jadi kita lihat kantong dulu, isi kantong. Karena pemuda itu semua kegiatan tuh kalau tidak pakai uang kita tidak bisa berjalan. Jadi kadang kita kegiatan di tahun ini kita mengadakan 17-an, seperti kemarin kita ada perlombaan, ada terus acara nyanyi-nyanyi, ada karaoke dan lain sebagainya. Juga kita menampilkan jadilan, karena di sini alhamdulillah juga kesenian jadilan itu sudah turun-temurun, kita wariskan dari nenek moyang kita. Terus semenjak tahun 1845 kalau nggak salah. Terus kita meneruskan, cuman di zaman sekarang kita jadilan lebih dimodernisasi. Jadi kita tambah drum, kita tambah gong, kita tambah segala macam, biar bagaimana penonton itu bisa menikmati. Padukuhan Blado memiliki beberapa fasilitas sebagai sarana pendidikan, keagamaan, dan fasilitas lainnya. Memiliki 2 sarana pendidikan, yakni Yayasan Kelompok Belajar Taman Indria 7 serta Taman Kanak-kanak Taman Indria 13. Selain itu, Dukuh Blado memiliki 2 sarana keagamaan sebagai tempat ibadah, yakni Masjid Al-Amin dan Masjid Nurul Huda. Sarana keagamaan lain sebagai tempat belajar, yakni TPA Jamiatur Rahman yang dikelola oleh Ikatan Remaja Masjid. Inilah tanah kelahiranku, tempatku dibesarkan dengan sepenuh hati.